Ini jadi pertemanan aku tuh semuanya ketemunya gara-gara minuman. Dan ada loh syarat berteman sama pertemanan kita ini. Apa itu, Beb? Satu, harus S1. Dia tuh udah gak bisa ngomong dan bilangnya kayak, aku ngerti mama tuh bilang kayak, mama siap untuk pergi gitu ya. Jadi kayak, Halo Tomodachi, balik lagi bersama aku Ika Moza. Jadi hari ini kita kedatangan Tomodachi yang sangat spesial ya. Spesial nih, tolong digaris bawain spesial. Dia seorang MC, dia seorang penyanyi, aktivis lingkungan pastinya ya. Langsung aja kita sambut, kita panggil, kita datangkan si Frankie. hola. Hai, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan baik, Mbak. Iya. Senang loh diundang akhirnya ya. Iya, berarti kamu penting. Makasih banyak loh. Makasih. Nah, mau tanya nih, Nanya apa? sekarang hidup di mana kamu? Hidup di dunia masih ya. Pengennya sih pindah ke planet lain, cuman masih di dunia gitu. Iya. Sekarang di Bali sih Mbak menetapnya. Itu udah menetap ya? So far iya, bisa dibilang iya. Kenapa kamu harus pilih Bali? Ceritanya lumayan panjang tapi kita singkat aja ya Mbak. Kenapa aku milih Bali? Jadi kan aku orang tua tuh di Pekanbaru, papa mama gitu ya. Terus tapi aku lamanya tuh di Manado 8 tahun kuliah kerja. Kemudian waktu itu Covid kelar, projectnya kelar gitu ya. Jadi I'm still looking another job at the time. Dan pada saat itu juga mama sakit gitu. Jadi mama sakit, untungnya masih ada saving pada waktu itu. Akhirnya aku balik ke Pekanbaru. Mama tuh sakit 2 tahun, akhirnya savingnya semua terpakai untuk biaya rumah sakit mama. Which is itu susah banget waktu itu Covid ya Mbak. Kita bawa ke rumah sakit tuh kayaknya semuanya penyakit apapun selalu diklaim Covid. Jadi waktu itu mama kita bawa ke rumah sakit, biasa dicek dulu Covid apa enggak, ternyata hasilnya negatif. Tapi dokternya bilang kayak, oh ini harus dibuat ruangan sendiri gitu. Karena mama tuh juga ada paru-paru gitu kan. Ya ada paru-parunya sih. Maksudnya ada bercak. Iya, kalau ada paru-parunya, Beb. Oh, jadi sedih. Iya, Jadi paru-paru ada bercak putih di paru-paru, which is si dokternya ngeklaim itu Covid gitu. Dan aku akhirnya nggak mau. Akhirnya mama aku bawa ke hotel, kita nggak jadi berobat. Karena yaitu pasti mereka akan isolasi mama sendiri yang mama nggak mau. Jadi mama minta balik ke rumah, kita balik ke rumah. Akhirnya aku dikasih kesempatan 2 minggu ngerawat mama. Jadi waktu itu juga ludes semua tabungan aku, nggak ada lagi untuk bawa mama berobat. Akhirnya aku nelpon salah satu sahabat aku gitu ya. Aku bilang kayak aku nggak mau nih nyesel di kemudian hari. Aku pengen bawa mama berobat lebih lagi tapi uang aku nggak ada, bisa nggak kamu pinjamin? Thank God-nya teman aku bantuin, dipinjemin. Akhirnya aku bisa bawa mama berobat. Akhirnya kita berobat di rumah aja, dokter datang ke rumah selama 2 minggu nemenin mama ya gitu kayaknya. Dan selama 2 minggu itu sedih ya, up and down gitu, nangis. Tapi gimana sih kita nggak bisa nangis di depan orang yang kita sayang, dia lebih tegar gitu. Akhirnya aku nangis di kamar mandi atau nggak di kamar gitu ya, jangan di depan mama biar mama tuh nggak down gitu. Jadi mama taunya kita ya strong gitu. Yaudah selang 2 minggu before mama pass away, sebelum mama meninggal itu aku mimpi malamnya, Tuhan tuh datang ke mimpi aku. Ini benar banget, jadi kayak Tuhan datang, Tuhan bilang gini Mbak, mama udah mau aku bawa. Kamu mimpi itu? Mimpi banget. Besoknya dari jam 10 pagi mama udah kayak rewel, udah minta didoain, minta dikasih makan, apa semua. Kemudian juga mama nanya, kalian ikhlas nggak mama untuk pergi? Itu bukan mimpi? Bukan, ini udah asli mama gitu. Terus kayak kamu siap nggak jagain adik-adik kamu? Karena adik-adik aku kan masih kecil. Maksudnya kecil, udah ada yang paling kecil sih 17 tahun ya. Sebentar aku potong. Ini kamu itu anak keberapa dari saudara berapa? Aku anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi sendiri laki-laki, 3 cewek gitu adik aku. Terus juga yaitu akhirnya mama nanya, aku masih ada videonya mama. Jadi kayak yang aku syukurin, mungkin orang nggak bisa bersyukur di poin itu ya, tapi aku bersyukur nggak semua orang dikasih kesempatan untuk ngerawat mama sampai nafas terakhir. Itu yang bikin aku akhirnya grateful, walaupun at the same time itu juga buat aku hancur gitu ya. Yaudah akhirnya mama meninggalnya tuh di jam setengah
2 pagi di hari Minggu, di hari Paskah. Kalau aku kan Kristennya di mana Tuhan Yesus lagi naik ke surga, itu yang kita percaya gitu ya. Mama meninggal di hari itu karena mama berapa kali tuh selalu nyeletus pengen gereja, cuman nggak bisa kita bawa ke gereja karena udah nggak bisa jalan, udah lemas banget gitu kan. Akhirnya yaudah mama ninggal ngelihat aku, ngadepin aku terus kayak nangis gitu loh, karena jatuh air matanya, kayak bilang kayak dia tuh udah nggak bisa ngomong dan bilangnya kayak aku ngerti mama tuh bilang kayak mama siap untuk pergi gitu ya. Dan jangan. iya, sedih banget. Kayak yang aku pikirin adalah dari dulu tuh aku takut banget kayak kehilangan mama. That's one of my ketakutan terbesar gitu. Dan aku juga nggak dekat sama papa gitu, Ya udah akhirnya pas mama meninggal, aku akhirnya mengabdikan diri setahun di sana gitu karena masih pengen menikmati suasana, merasa kayaknya even badinya mama tuh udah nggak ada di situ, tapi I believe that her soul still there gitu ya. Akhirnya sama papa terus ya udah akhirnya nggak dekat sama papa, jadi akhirnya makin mental, Mbak. Nanti aku bisa tunjukin foto aku pas aku kehilangan mama, itu kurus banget gitu kan akhirnya. Jadi aku mau ini. Mama ini, kamu paling dekat kan sama mama. Iya. Terus waktu sebelum kamu di Bali ini kan kamu tinggalnya di Pekanbaru. Berarti satu rumah sama mama. Satu rumah mama, papa, adik-adik. Berarti dekatnya sama mama. Dekatnya sama mama. Tapi kamu bagus loh, waktu di hari terakhir mama, kamu bisa ada di sisi mama ya. Iya, aku makasih banget buat sahabat aku. Bisa ya aku mention namanya. Aku thank you banget buat Rena. Jadi dia nggak mikir panjang ngasih minjemin uang gitu. Pada waktu itu aku masih nyari-nyari kerja yang notabene-nya aku nggak akan tahu kapan aku ganti gitu. Tapi dia percaya gitu kan. Tapi waktu itu maaf nggak pakai asuransi atau? Karena lagi COVID ya Mbak. Punya asuransi tapi itu tadi mama harus diisolasi. Oh iya, berarti kalau isolasi harus pakai uang mandiri. Iya, jadi karena nggak mau diisolasi, akhirnya kita pakai saving aku, pakai tabungan aku. Yang mama pun nggak mau dirawat kalau nggak ada anak-anaknya di samping, buat apa kata mama gitu. Ya udah. Tapi hebat. Setahun gitu ya mengabdi di rumah sama jagain bokap gitu, karena juga bokap mungkin terpukul gitu ya. Terus ngeliat adik-adik, tapi akhirnya aku juga harus mikirin mental aku. Yaudah, sahabat aku yang tadi itu, si Rena yang bantuin aku, nelfon aku mau pindah ke Bali nih, kamu mau pindah ke Bali juga nggak gitu. Akhirnya aku pindah ke Bali, tapi puji Tuhannya udah ada project yang nelpon aku, kamu masih mau nggak gabung sama tim kita gitu. Itulah project yang aku sekarang ini? Iya, sampai sekarang. Akhirnya aku pindah ke Bali. Ke Bali ya. Jadi ya walaupun sedih sama mama, terus pindah ke Bali bersama teman-teman, jadi ada happy-nya juga ya. Di 6 bulan awal tuh di Bali, aku pernah mikir aku tuh mimpi nangis gitu ya Mbak. Ternyata aku bangun masih bantalnya basah gitu. Sekangen itu sama mama gitu. Kayak yang bikin kangen tuh aku akhirnya kembali merantau. Yang biasanya ada nelpon kan, mama tuh nelpon, udah makan belum, ngapain. Ini tuh bener-bener nggak ada telepon lagi gitu. Itu yang bikin aku akhirnya kayak wah belum siap nih gitu. Dan waktu itu juga belum banyak teman di Bali. Akhirnya by the time yaudah akhirnya makin banyak teman. Bukan berarti melupakan, tapi kayak kita juga harus life must go on kan. Jadi kita harus menjalani hidup kita juga. Itu yang aku dan I always believe gitu. Jadi kita juga punya hidup sendiri yang kita percaya bahwa mereka sudah kembali ke Sang Pencipta, yang mereka udah tenang di sana gitu. Mereka udah punya kehidupan sendiri. Gitu. Sampai nggak bisa nelen ini. Aku nggak ngebayangin kalau gimana posisi itu ke Mbak gitu ya. Karena ini sedikit aja ya. Aku tuh dari kecil juga nggak bersama ibu aku karena ibu aku merantau terus. Itu aja rasanya udah sakit, apalagi ditinggal untuk selamanya gitu. Kita nggak tahu kemana mereka pergi gitu ya. Terus kita nggak bisa peluk lagi gitu. Setuju. Makanya coba kamu kasih Tomodachi semua kalau ada ini mau nangis. Iya, itu pasti berat banget. Aku ngerasain ketika ibu aku kerja di luar negeri itu nggak ada sosok ibu. Sakitnya luar biasa ya. Ya itu, jadi buat teman-teman di luar sana, kalau kalian masih punya seseorang yang kalian sayang maupun papa atau mama, gunakan waktu kalian, tapi harus siap juga. Kita nggak tahu kapan waktunya, tapi waktu itu akan datang. Gitu. Iya. Jadi mungkin semua orang beda-beda ya mental dan kekuatan
kekuatan mentalnya untuk menghadapi segala sesuatu, tapi siap atau nggak siap pasti kita akan nemuin atau sampai di poin itu sih gitu. Aku nggak siap tapi. Oke. Kenapa? Nangis ketawa. Iya. Oke, kita udah jangan sedih-sedih lagi Iya, kita itu kan ya. flashback ya, pelajaran Tapi hidup. ya itu buat teman-teman tadi yang disampaikan pesannya, jaga ibu kalian. Iya. Yang menjaga kalian dari kecil, jangan sampai setelah kehilangan kalian baru menyesal. Betul Ya. sekali. Sekarang kalian harus minta maaf sama ibu kalian kalau kalian punya salah. Itu. Kenapa Bali, Frankie? Kenapa Bali? Karena itu tadi teman aku ngajak pertama gitu. Terus juga aku ngelihat Bali itu salah satu kota kita tuh bisa mengekspresikan diri gitu. Maksudku juga bisa jadi diri sendiri. Tapi itu tadi bahwa in a good way ya, maksudnya di jalan yang benar gitu. Kayak bukan cuma Bali sebenarnya ya Mbak, kemanapun kita pergi kita harus kayak respect orang lokal atau orang setempat. Nanti kita juga akan dapat respect yang baik. Iya. Dan ini yang satu yang aku percaya tuh selalu seliweran di konten manapun, di sosial media manapun. Sebenarnya bukan kita yang memilih Bali, tapi Bali yang memilih kita untuk Berarti tinggal. Bali itu punya daya tariknya. Iya, gitu. Jadi karena nggak semua orang bisa tinggal di Bali sebenarnya gitu. Iya sih. Jadi bisa mengekspresikan diri gitu. Itu yang kenapa aku dan konyolnya berpikir itu waktu itu aku kayak pengen pindah ke Bali nih biar punya teman dari luar negeri gitu. Terus kayak bisa improve my English gitu. Karena apa ya, nowadays bahasa Inggris itu salah satu standar sih kayak to reach our dream gitu ya. Karena anak kecil sekarang Udah pinter-pinter banget gitu ya. Jadi kayak bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang difficult lagi gitu loh. Bukan hal yang susah lagi untuk dipelajarin kayak anak-anak sekarang lihat YouTube udah pakai bahasa Inggris ya. Iya kan? Beda sama kita ya. Iya, aku juga ngelihat teman-teman aku nih semua pakai bahasa Inggris. Aku yang dari 2009 sampai sekarang gak bisa bahasa Inggris, Beb. Belajar sama Frankie nih. Harus willing to learn sih, kayak you have to open the door. Once you open the door, Iya, terus lingkungannya juga kan ya harus. Ya gimana, Beb? Lingkungan aku orang Jepang jadi ya bahasa Jepang. Oh, penasaran tuh aku, nanti kita bahas ya. Iya, sip. Selama kamu hidup di Bali, ada perubahan apa? Perubahan apa? Satu, warna kulit ya. Dulu tuh aku takut banget hitam demi apapun. Aku tuh anak lautan gitu ya. Cuman dulu tuh Sorry, anak kelautan, maksudnya kamu kerja di laut gitu? aku sarjana kelautan. Tapi nggak suka kulitnya tuh, nggak suka yang eksotis atau yang lebih dark. Berarti gitu dulu ya. kamu putih? Putih, nggak putih-putih banget tapi kayak aware banget mengenai putih skin gitu. gitu ya. Kayak rajin ke dokter, suntik pemutih gitu. Tapi Kalah aku ya, Beb. dulu, sekarang kayaknya celana pendek nggak pakai Jaket, nggak pakai. Iya, nggak pakai jaket di Bali tuh kayak Iya. ya udahlah gitu. Kalian tahu nggak? Ini cerita deh. Kita waktu di kampung, nggak tahu di tempatmu ya. Mau ke pantai aja itu pakai sepatu, Iya, pakai ini semua, gitu ya. pakai jaket apa Iya. gitu ya. Sekarang Tapi di kayaknya Bali udah bersahabat sama matahari ya. Kayak matahari itu udah kayak sahabat sendiri. Kayaknya kalau di Bali sekarang kita ke pantai pakai sepatu, kita yang dilihatin nggak sih? Benar. Ya. Tapi masih banyak kok yang nggak paham. Masih banyak kok yang ke Bali pakai Pasti sepatu. orang pas liburan. Pas liburan, betul. Kita nggak bisa judge ya. Iya. Tapi, kan nggak ada yang ini. Tapi kalau pas kita yang di sini, aku pernah di kampung Tapi aku. lucu ya, maksudku gini, kamu ke pantai pakai sepatu, konsepnya dari mana? Ya itu ya. Dulu tuh pokoknya aku kalau pas di kampung Iya. aku ya. Jadi mau ke buat lu pada nih, kalau mau ke pantai jangan pakai sepatu. Lu Tuh, pikir dimarahin aja, lu ke pantai pakai sepatu. kan ada pasir ya, nanti masuk Iya, ya pasirnya ya. gimana konsepnya? Ya mulai sekarang kalau ke pantai. Ih, paling lucu lagi tuh pakai bulu mata tebel, make upnya Kalau itu kan nggak bisa dibuka, Beb. Tapi mas, ya oke lah, tapi jangan menor banget, nggak bisa. Siapa itu? Nggak tahu. Jangan-jangan Nggak kamu- bisa nyebut, jangan dong. Baru podcast pertama udah dikomentarin negatif kan nggak lucu ya, say. Oke. Jadi Kita gitu, back to me aja ya. Oke. Karena Ya. itu tadi kulit berubah. Terus kemudian apa lagi, juga, Beb? Sekarang Gaya hidup. gaya hidup, sekarang udah punya tato, lebih berani, piercing, terus nail art. Berarti gitu ya. dulu kamu nggak gini, Beb? Nggak berani, sayang. Karena dulu di lingkungan yang close minded. Jadi kalau orang bertato tuh selalu punya pemikiran bahwa orang itu nakal. Tidak punya prestasi gitu ya, tidak membawa dampak positif ke masyarakat. No, it's totally wrong gitu. Berarti di Bali tuh juga mau kita kerja ada tato ada ini
Kalau yang penting ininya Beb, ini Beb. Betul. Ya kan? Dan satu behaviornya. Kamu punya etika yang baik, diterima sama orang. That's Jadi the orang main nggak point. ngelihat No, ininya no, ya. how you look, no. Kadang-kadang yang udah perfect itu ya betul. ininya agak nyeleweng gitu ya Beb ya. Betul. Terus pertemanannya tuh yang berubah juga kayak teman-temannya tuh bermacam-macam. Ada kayak lulusan dari luar negeri, lulusan dari universitas ternama di Indonesia, yang mereka juga humble gitu. Kayak kalau di kota-kota lain tuh masih ada gap ya, kayak misalnya, oh kamu lulusan universitas ini aku nggak bisa Beb, maaf Beb, ini nanti terbang loh terbang ya kesana, Beb. say, nggak bisa connect sama kamu gitu ya, nggak bisa connect. Tapi di Bali tuh nggak ada gap seperti itu Mbak, jadi bisa berteman sama Iya, siapa aja. siapapun sama siapapun, mau itu orang bangunan, kita berteman sama orang Ya yang nggak gitu juga konsepnya. Beb, Bu. aku gitu Oh, Beb. karena kamu juga kerja di bidang itu. Oh berarti kamu nggak punya teman bangunan Beb? Belum nyampe budgetnya. Nanti kalau budgetnya udah cukup baru sama om-om bangunan ya say. Oh gitu. Ya tapi ada teman aku Oh, Beb. ada. Boleh lah ya. Iya. Kamu kan baru 2 tahun nih di sini ya Beb ya. Di kota sebelumnya kan pasti, sebelum di sini di mana Beb? Pekanbaru. Pekanbaru. Apa bedanya Pekanbaru sama Bali? Ayo, nah lo. Bedanya di Bali tuh banyak pantai ya. Emang di sana nggak ada pantai? Di Pekanbaru tuh mostly sungai. Banyaknya sungai, terus juga apa ya? Panasnya juga kurang lebih sama ya, karena kota minyak gitu ya. Perbedaannya terus juga aku nggak bisa bilang apa ya, agak takut juga sih bilangnya, cuman kayak freedom atau kebebasan itu lebih dapat di Bali udah gitu ya. pasti No one udah. is just judging you gitu ya. Tapi itu tadi kemudian juga banyak tempat party ya di Bali. Di Bali, perbedaannya. di sana nggak ada? Di sana ada sih, tapi nggak sebebas di sini gitu. Bali, Pekanbaru, mana kamu? Aduh, Bali dan Pekanbaru untuk tinggal ya. Aku pilih Bali, for sure. Me too. Karena apa ya? Maksudku juga aku udah dapet vibes-nya di sini. Soul aku juga kayaknya lebih dapat gitu. Aku lebih berkembang. Terus juga yang bikin aku makin memilih Bali, aku ketemu orang-orang luar biasa gitu. Kayak tahu aja gitu kapan waktunya untuk bersenang-senang, tapi tahu waktu untuk bekerja. This is yang aku suka gitu. Jadi kayak lu judging pagi-pagi sampai mampu, sampai mabok, besok pagi jam 7 udah standby depan Itu baru bagus tuh. laptop. Ada teman aku, perlu aku mention. Ini Beb. Perlu. Itu temen kamu itu, kayaknya aku agak tahu ya Agak tahu temen. ya. Itu temen kamu itu kayak gitu-gitu, kamu gimana itu? Aku kenal dia pun dari tempat minum. Di mana itu Beb? Bali Buzi, Arab ya, say. Oh bisa. Oh minum apa aja? Maksudnya? Bisa. Ini loh. Jadi pertemanan aku tuh semuanya ketemunya gara-gara minuman. Semua teman aku ketemunya gara-gara minuman Jadi awalnya. gini, biasanya kan orang itu apalagi maksudnya tuh kerjaan suama gajinya gede itu masih mau minum arak gitu Beb. Oh kita kan ini down to earth. Kita lebih ke low key kalau kata si Kiki ya. Kiki apa Nikita siapa? Salah aja itu. Nah, Kiki siapa? Kiki saha? Kiki siapa? Niki kata aing teh Niki. Niki siapa? Nikita Penyanyi bukan itu. Oh. Low key. Oke. Ya nggak apa-apa, yang penting bisa nge-fly gitu lah Beb ya. Jadi itu ketemu teman-teman aku yang akhirnya sekarang kayak cocok sama mereka gitu. Tapi kita tuh anti anak-anak yang banyak drama. Jadi kalau kita duduk sekali 2 kali ngobrol nggak nyambung, langsung di-cut. Orang-orangnya kayak gitu. Dan kamu bawa drama kamu ke circle ini, kamu nggak akan survive dalam pertemanan Nggak ini. akan lama ya, Nggak akan Beb? lama, nggak bisa. Atau nggak dia yang menghilang atau nggak kamu yang menghilang? Kita yang menghilang. Oh, Terus kita gitu. akan bikin konferensi meja bundar. Dan ada loh syarat berteman sama pertemanan kita ini. Apa itu Beb? 1 harus S1. S1? Ya gimana? 2 harus punya motor, minimal motor. 3 gajinya harus di atas UMR atau atas UMP. UMR. Di atas 8 juta. Oh di atas 8 juta. Di atas 8 juta. Semua teman kamu itu? Semua. Untungnya mereka nggak bilang universitas ternama. Kan gue hilang ya Nah, harus. berarti aku nggak bisa masuk daftar kamu dong Beb. Bisa. Aku S2 Beb. Bisa jadi SD, donatur kita. SMP, Beb. Jadi donatur tetap kita aja. Bisa ya.
Ya boleh lah ya. Ngeri ya persyaratan pertemanan kita tuh. Kayaknya aku yang mundur deh. Mundur aku Emang Beb. separah itu. Aku juga waktu dengar awal-awal shock banget. Kamu kan kerja enak ya dari mana Sarema, aja. dari mana aja. Kamu mau hidup di mana aja, mau healing kemana aja tuh enak ya. Gitu enaknya kerja. Apa namanya itu? Aku kerja sama organisasi internasional. Jadi di bidang lingkungan, kelautan perikanan, main office-ku tuh di Bangkok. Jadi setiap tahun di bulan Maret aku biasanya ke Bangkok. Jadi kita ada yang namanya Pause and Reflect. Jadi kita ketemu semua staff yang dari Filipina, Thailand, Vietnam, dari Amerika ngumpul di sana. Enak banget ya hidup kamu ya Beb ya. Ya itulah hidup di luar enak, tadi aku cerita banyak ya Iya, strugglingnya. iya. Jadi kadang hidup harus balance. Ada juga. ini ada turun Up and naik down-nya, turun. iya naik turun. Terus aku mau penasaran nih sama teman kamu tuh. Itu kan kamu kerja itu kan pasti 5 hari ya? 5 hari kerja. Itu 5 hari tuh kamu party berapa kali Beb? Dulu ya awal-awal tuh waktu mereka masih single ya, waktu mereka masih single. Itu tuh hampir tiap hari. Tiap hari? Hampir tiap hari. Habis itu kerja juga kerja? Kerja tiap hari. Tapi mereka rata-rata sekarang udah taken. Susah diajaknya. Ghosting mulu. Oh gitu. Ntar kalau udah nangis baru nelpon. Oh gitu. Biasa gitu Biasa Beb. temen gitu ya. Kamu gitu nggak? Kamu Enggak. lagi galau gimana? Enggak, paling aku tantrum. Tantrum di mabok, tantrum mukulin kepala. aku ngebayangin sih kamu kalau mabuk pasti kayak Pernah aku gilingan tantrum di gangsi. Ore. Jadi Ore itu salah satu favorit aku. Dia di Canggu, tempat nyanyi gitu ya, Ore Studio. Kalau kamu ke Bali tuh harus banget namanya Ore Studio. Kalau suka nyanyi, suka chill, itu tuh the best place to go gitu. Kayak enjoy the stage. Itu kamu biasanya nyanyi di sana? Oh, nyanyi di sana, udah MC profesional di sana. Aku tidak bisa tergantikan. Takkan ada yang Happy bisa. juga di sana? Happy banget. Aku penasaran itu Beb. Harus ke sana, namanya Ore Studio ya. Ke sana pokoknya wajib. Emang boleh pakai hijab ke sana Beb? Nah, Bali itu nggak ada istilah kamu pakai hijab, nggak pakai celana dalam, nggak ada. Boleh. Selama dompet kamu tebal, masuk aja. Nggak ada judge-nya gitu. Tapi kalau di kampung-kampung gitu ya, pasti masuk ke sini gitu pakai hijab udah Nggak diviralin boleh. ya Beb ya. Iya, benar. Di Lava Vela di mana-mana banyak yang pakai. Ada ya. Berarti seru banget ya hidup di Bali terus dengan apa? Dengan segala sesuatu yang ada ya. Tapi itu loh Mbak, aku bilang bahwa mungkin kalian hanya mendengar oh di Bali tuh enak, freedom, ngapain aja bisa, tapi satu hal yang harus kita ikutin, kemanapun kita pergi, bukan cuma Bali nih Mbak, dimanapun kita harus respect. Iya itu nomor satu. Karena kan banyak nih orang-orang kayaknya kurang menghargai ya warga Bali tuh, kayak misalnya kita tahu mostly saudara-saudara kita di sini adalah Hindu, mereka tuh ada sesajen untuk keagamaan mereka, ada pura gitu ya, kita hargain gitu loh, kita kasih mereka space. Sama kalau kita kembali ke kota kita pun mereka menghargai kita. Jadi bukan berarti Bali sebebas itu, kalian sebebas itu juga ngelakuin hal-hal yang tidak baik di Bali gitu. Karena satu hal yang kalian tahu di Bali tuh, kita percaya karma. Iya, aku percaya itu Percaya Beb, di Bali karma. itu Beb. Apa yang kamu lakukan in a negative way atau in a bad way, itu akan balik ke kamu. Iya, gitu loh. aku pernah ngalami hal itu. Benar kan? Jadi kayak sebebasnya Bali tapi punya aturan. Itu aja yang harus kita hargai. Jadi kalau mau tinggal di Bali, kalian harus maninya tebel. Ya enggak juga Enggak ya. juga. Harus Masih ini loh nasi apa sih namanya nasi tuh? jinggo. Nasi jinggo 5.000 masih hidup. Pokoknya Nasi kalau tinggal di jinggo. Bali ya kalian harus semangat bekerja aja. Iya, jangan gaya-gayaan WFC aja, work from cafe mulu kan. Ala-ala kayak western, makannya sarapannya apa namanya croissant gitu-gitu. Nanti duit entek gue. Dikit-dikit nelpon teman minjem uang. Gila kali ah. Udah lama ngobrol ini nggak terasa waktunya Iya. udah habis, seru banget ya sama Frankie ya. Nanti kita ada Kamu nggak nyinggung aku Beb. iya, makanya ini aku Oke. nanti kita akan ada sesi keduanya. Aku pengen ngulik mengenai Mbak Ika karena highlightnya itu dari dunia gelap ke dunia terang. So Ini yakin? yakin ya, kita bahas itu ya. Boleh. Oke. Oke, Temu Daci seru banget ya hari ini. Kita akhiri dulu perbincangan kita sama Frankie ya. Terima kasih udah datang di sini. Lo udah Makasih undang Beb aku, ya. Iya, terima kasih. Thank you. Bye. Bye bye.